Halo Kang Ferry, bisa dengar suaraku? Halo Mbak Resti, bisa kedengeran nih suaranya jelas banget. Oke, oke. Pertama-tama Kang Ferry, terima kasih udah mau gabung di Co-Creative Talk kali ini. Dan di Co-Creative Talk kali ini temanya adalah apa kabar Somea? Nah, gimana sekarang Resti udah ada di video call bersama Kang Ferry sebagai founder dari Somea. Nah, kali ini kita bakal cerita-cerita tentang apa kabar sih Somea dan bagaimana sih sebenarnya sebagai startup bisa terus berjuang di keadaan yang sekarang ini ya. Kita tahu sekarang bahwa pandemi lagi terjadi dan sekarang lagi masa new normal kayak gitu. Nah, Kang Ferry boleh dong perkenalkan diri dan ceritain sedikit tentang Somea ini gimana dan seperti apa sih? Oke, makasih nih ya kesempatannya dari Mbak Resti ngajak aku buat sharing-sharing sama teman-teman co-kreatif. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ferry Stefanus Wita, panggilnya Kang Ferry aja. Jadi saya udah ngebangun Somea itu dari, sebetulnya sih Somea itu awalnya kita itu ownernya 4 orang. Didirikan itu waktu tahun 2015. Namanya dulu belum Somea sih, masih jadi CV ya. Akhirnya kenapa kita perlu sebuah lembaga ya atau badan usaha, itu karena kita pengen coba serius deh, pengen nyoba-nyoba gitu. Asalnya startup yang kecil-kecil kan kalau nggak ada badan hukum biasanya suka diliriknya sebelah mata. Jadi kita coba bangun badan hukum dulu tuh. Nah 2015 kita akhirnya punya beberapa project. Jadi kita base-nya dulu project sih. Kita mau bikin produk waktu itu belum kebayang, karena awalnya kita emang ngumpul sama teman-teman itu karena mengerjakan project yang sama. Akhirnya kita bangun 2015. Kemudian 2017 kita ada sedikit perpisahan tuh waktu itu. Jadi timnya ada yang masuk ke divisi network. Jadi mereka lebih fokus ke bisnisnya yang network. Kalau kita masih bisnisnya di software. Di 2017 kita pisah tuh. Tapi saya sama temen saya ada namanya Kang Lukman. Kang Lukman itu masih gabung. Itu sampai sekarang gabung. Jadi Somea-nya waktu itu 2017 off dulu. 2018 kita bangkit lagi. Jadi kita ajakin lagi teman-teman kita, adik-adik kelas kita yang dari SMK 4. Jadi Somea itu isinya anak-anak SMK 4 semua. Yang punya potensi-potensi, kita coba ajak-ajak teman-teman SMK 4. Akhirnya bisa survive lagi. Kita bisa bangkit lagi. Waktu itu ada 2018 ada program namanya program Teaching Factory dari SMK 4 waktu itu. Dari situ kita mulai meluaskan sayap, jadi kenal sama teman-teman, kita coba kolaborasi. Waktu itu kita bikin satu produk namanya itu rumah BIPA. Jadi kita kerjasama sama teman-teman di UPI, ya Universitas Pendidikan Indonesia, bikin rumah BIPA. Seiring berjalannya waktu, 2018-2019 kita lewati. 2020 baru kita resmikan Somea ini jadi PT. Jadi kita sekarang udah punya PT namanya PT Somea Kreatif Nusantara. Oke, keren. Jadi berarti sebenarnya Somea sendiri itu dari kumpulan ini ya Kang ya, alumni kali ya Kang ya, dan sampai bisa membentuk badan usaha sekarang ini gitu ya. Dan udah jalan berapa tahun berarti Kang itu dari tahun segitu? Ya, berarti dari tahun 2015 sekarang udah tahun ke-5 ya, jalan ke-6. Ke-5 ya, keren. Yes. Udah 5 tahun ya ternyata Somea berdiri dan sudah mengalami beberapa cobaan juga berarti ya Kang ya. Udah sempat vakum dan sekarang akhirnya bangkit lagi di 2020 ini, sekarang udah resmi jadi PT gitu ya. Keren banget nih. Bisa jadi contoh buat teman-teman yang punya lagi ngebangun startup juga mungkin tentang software house juga. Ternyata dari Somea sendiri udah jalan 5 tahun nih Kang ya, dan bisa bertahan. Nah Kang, setelah sekian cobaan tersebut ya,
sekarang di 2020 tiba-tiba ada pandemi nih melanda gitu ya di 2020 ini. Bisa diceritain nggak itu gimana sih, apa kabar Somea di 2020 ini setelah pandemi gitu, pas pandemi ada gitu gimana? Oke. Kita sebetulnya punya produk, jadi produknya itu yang masih existing ya, sampai dari zaman CV Summers itu sampai sekarang masih berjalan. Itu kita punya produk yang kita punya passive income dari pertandingan karate. Jadi kita punya produknya itu memanage pertandingan karate se-Jawa Barat. Menarik juga, gimana tuh Kang, ceritain dong. Jadi ya itu sistemnya itu kita mendata sih, sebetulnya kayak semacam database ya, database karateka. Jadi karateka itu atlet karate di satu instansi atau perguruan karate. Itu setiap tahunnya melakukan ujian kenaikan sabuk kan ya. Itu salah satu produk yang kita pertahankan. Kalau itu sih sebetulnya di masa pandemi ini terdampaknya itu yaitu kepada ininya sih, kepada atletnya, karena kan atletnya mungkin depending ya, pertandingan kenaikan tingkatnya itu depending. Jadi ujian-ujiannya itu depending. Nah itu yang berdampak ke Somea. Terus ada juga beberapa project. Jadi kita kan Somea itu di bidang IT dan kita nerima proyekan-proyekan bikin aplikasi, bikin website, bikin sistem informasi. Itu ada beberapa instansi yang memang mundur. Jadi dari sisi anggaran, kalau kita juga ada kerjasama sama pemerintah, jadi pemerintah Jawa Barat, karena anggarannya difokuskan ke COVID ya. Jadi beberapa pagu anggaran yang di pemerintahan itu dialihkan ke COVID. Ya kita berdampaknya itu ke pencairan sebetulnya. Jadi pencairannya agak mundur tuh. Agak telat lah ya. Agak telat ya. Bahkan ada kita sempat ditawarkan ini akan dipending sampai ke tahun depan katanya. Sedangkan pekerjaannya harus beres di bulan tersebut gitu kan, kita bingung ya. Jadi kita harus mengeluarkan expense untuk tenaga kerja, tapi kita belum dapat income-nya. Itu kemarin sih kita agak sempat bingung gimana nih caranya supaya perusahaannya tetap survive, tapi project-nya tetap kita bisa jalankan secara kita selesaikan secara profesional gitu. Yes. Wah, tantangannya lumayan berat ya. Gimana tuh ceritanya bisa tetap produktif tapi belum ada income? Terus gimana nih Pak Ferry, bisa ngasih kiat-kiat nggak tuh, apa nyeritain nggak tuh, terus akhirnya gimana jalan keluar yang dibikin sama Kang Ferry gitu ya dan kawan-kawan di Somea? Oke, nah jadi Somea itu sebetulnya setahun ini sudah punya program. Kita akan bikin beberapa produk. Jadi produknya kalau sekarang kan biasanya gitu ya, kita punya produk, selain proyekan kita punya produk juga. Tapi biasanya produk itu harus didukung sama investor ya, supaya kita tetap bisa produktif. Tapi kalau Somea sampai saat ini sih kita belum menggaungkan produknya, kita masih mencoba di internal dulu, dan beberapa partner kita lebih seringnya kerjasama sama sekolah sih, karena produknya produk-produk yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kemarin kita waktu WFA ya, jadi waktu COVID itu kita semua WFH. Awal-awal WFH itu mungkin teman-teman di Somea agak stres juga ya, jadi beberapa timeline ada yang nggak achieve gitu, jadi agak molor-molor karena ya mungkin kita maklumi lah ya. Jadi teman-teman di minggu-minggu sebulan awal WFH itu mereka adaptasi, yang biasanya keluyuran, biasanya berangkat ke tempat kerja atau ke tempat-tempat yang lain, ini full di rumah terus gitu. Itu ngaruh ke kinerja. Apalagi teman-teman yang di rumahnya nggak ada koneksi internet tuh. Sedangkan kan kalau kita di kantor koneksi internetnya kan kita fasilitasi dan gitu. Jadi kita siasatinya, kita atur strategi gimana caranya supaya tetap produktif, yaitu dengan cara kita adakan weekly meeting sih. Jadi kita nggak daily meeting, jadi kita weekly meeting. Setiap hari Senin itu kita akan tanya ke teman-teman gimana progresnya, apa yang mau dilakukan. Kemudian hari Jumat kita bahas lagi. Jadi kita nggak terlalu padat tuh si meetingnya. Takutnya kan ke teman-teman juga agak stres ya kalau tiap hari harus phone call, harus meeting gitu ya.
Jadi kita coba reviewnya itu hari Senin kita buat tasnya buat mereka, kita bikin review. Hari Jumatnya kita coba evaluasi apa yang sudah mereka lakukan dan apa ada kendala apa yang terjadi sama mereka. Dan setelah berjalan selama 3-4 minggu itu kita udah nemu polanya. Jadi polanya teman-teman lebih asik kayak gitu. Oke. Jadi ternyata memang harus itu ya Kang ya, kita menemukan kenyamanan kerja buat anak-anak dulu kali ya Kang ya, menyelamatkan mereka untuk tetap bisa achieve sama kerjaannya dan cari pola kerja yang cocok gitu ya berarti ya. Oke. Sekali. Nah, Kang Ferry bisa diceritain nggak sih terus kayak kemarin kan Kang Ferry mencoba untuk beradaptasi lah ya dengan keadaan bahwa anak-anak biasa di kantor terus sekarang harus di rumah, kemudian bikin Monday meeting, kemudian evaluasi hari Jumat gitu ya, jadi nggak meeting setiap hari gitu ya. Nah itu apakah masih ke bawah sampai sekarang Kang atau gimana sih? Sekarang kan udah mulai masa new normal nih, kayak gimana? Nah, untuk masa new normal ini sebetulnya kita belum mewajibkan teman-teman buat WFO karena teman-teman ada yang tempat tinggalnya agak jauh juga, tidak terjangkau ya, jadi agak jauh. Dan ojek online belum ada kan sekarang, belum boleh pakai ya ojek online. Itu Kalau pakai mobil online itu agak lumayan tarifnya ya. Pricey banget sih memang. Untuk mereka yang rumahnya agak jauh dan tidak terjangkau sama kendaraan umum agak repot juga. Akhirnya ya kita buat kebijakan teman-teman boleh WFH, tapi kalau misalkan teman-teman ada kesempatan buat hadir, misalkan teman-temannya ada yang rumahnya saling deket nih, boleh diatur deh gimana caranya supaya hari Senin dan hari Jumat itu kita ada di kantor dan kita membahas progres pekerjaan kita di kantor gitu. Tapi dengan adanya WFH ini malah produktivitasnya makin meningkat. Oh ya, serius? Boleh diceritain dong Kang, gimana tuh? Jadi mungkin teman-teman yang lain sering banget ada di rumah, tidak terinterap dengan kegiatannya lain, atau mungkin mereka bosen kali ya. Mereka kebanyakan bosen di rumah terus ngapain lagi, ya udah ngoding gitu atau mereka kerja gitu. Menarik. Jadi ternyata malah jam kerjanya meningkat ya, Kang ya. Dan jadi malah jadi kadang-kadang ada yang lupa targetnya waktu itu. Itu lumayan sih ya bagi teman-teman yang punya tim, terus timnya malah jadi makin produktif, menyenangkan ya Kang Ferry ya kalau kayak gitu. Oke. Jadi ternyata kalau aku simpulin dari Somea sendiri bahwa ternyata memang adaptasi itu penting ya Kang Ferry ya, dan ternyata malah menemukan ritme kerja yang baru dan justru lebih produktif ya Kang Ferry ya setelah ada pandemi ini gitu ya. Iya, betul sekali. Oke deh, cukup menarik nih. Aduh, berarti ternyata pandemi ini nggak selamanya negatif gitu ya. Ada sisi positifnya di mana ternyata teman-teman dari Somea sendiri merasakan kalau ya itu ternyata lebih produktif kalau misalkan pas mereka WFH dan terbiasa sampai sekarang kali ya Kang Ferry ya, itu jadi produktifnya meningkat. Oke, menarik. Nah Kang Ferry, terakhir nih aku pertanyaan terakhir, ada tips, trik atau misalkan ini nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang sama lagi berjuang juga di tengah pandemi gitu ya, mungkin ada yang sama juga software house juga terus kayak belum dibayar nih gitu, pencairan agak susah dan lain-lain atau problem yang lainnya karena pandemi ini, ada ini nggak sih pesan-pesan buat mereka untuk kayak gimana gitu? Oke, mungkin ya perusahaan-perusahaan yang lain atau teman-teman startup yang lain mungkin punya pola pekerjaan yang agak beda dengan Somea. Tapi saran dari kita sih, yang pertama yaitu buat senyaman mungkin teman-teman kita pada saat mereka bekerja. Jadi jangan ditambah-tambah stresnya gitu kan. Karena mereka awal-awal mungkin mereka adaptasi dulu sama keadaan. Mungkin mereka lagi ada yang panik atau mereka ada yang kaget gitu ya dengan pandemi ini, dan perusahaan yang lain pun mungkin mengerti dengan kondisi ini. Jadi kita bisa negosiasi ke klien kita
Jadi kan mungkin mereka bakalan ngomong ya pembayarannya agak ditunda gitu. Tapi kita juga bisa bilang ke mereka pekerjaan kita pun harus bisa timelinenya harus bisa dirubah karena kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi ini gitu. Terus yang keduanya kalau misalkan pada sisi finance-nya nih mungkin ada pembayaran yang ditunda atau gimana, itu harus dicari strategi yang benar-benar matang. Kalau misalkan kepepet banget kita finance-nya itu agak kepepet banget gitu, nggak bisa maksimal ke teman-teman, kita harus bisa ngobrol juga ke teman-teman bahwa keadaan kita seperti ini, kita kena dampak dari pandemi, tapi kita sudah punya kontrak dengan klien, kita punya timeline yang baru dengan klien untuk pembayaran, yang pasti kita akan memberikan kewajiban kita kepada karyawan gitu. Oke. Jadi yang penting adalah komunikasi sama teman-teman kita gitu di tim. Setuju banget, parah sih itu, komunikasi sama tim tuh jadi penting banget di masa pandemi sekarang ya Kang ya. Dan thank you Kang, aku simpulin ternyata bahwa ya kita sama-sama berjuang sebagai startup harus jaga komunikasi baik sama klien ataupun sama tim tentang kondisi kita saat ini, dan gak boleh nambahin stres sama tim kali ya Kang ya, supaya tim juga gak kabur jadinya ya. Betul. Oke, sip, keren banget Kang. Terima kasih Kang Ferry, gak kerasa waktunya udah jalan kayak hampir 15 menit di sesi ini. Semoga bisa menginspirasi buat coworkers yang lain yang sama-sama lagi berjuang nih di tengah masa new normal ini sebagai startup gitu ya. Makasih banyak Kang Ferry, sangat bermanfaat. Kasih juga Mbak Desti. Thank you banget. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kang Ferry di Co-Creative Talk selanjutnya gitu ya, dengan bahasan yang lebih menarik lagi tentang Someah tentunya gitu. Siap. Thank you Kang Ferry. Segitu dulu aja paling. Sampai ketemu lagi di Co-Creative Talk selanjutnya Kang. Bye bye. Terima kasih banyak. Siap.